Ustaz, saya mau nanya, siapa itu jin dan siapa itu syaitan? Apa benar syaitan itu lebih halus daripada debu? Sudah saya jelaskan sebenarnya, tapi ya oke lah. Jin ada 3 golongan, mukmin, fasik, dan kafir. Jin yang mukmin sama dengan manusia, manusia juga mukmin sama. Mereka tidak akan transaksi, tidak akan interaksi, tidak akan menikah, tidak akan ngobrol, tidak ada urusannya. Seperti kita tidak akan pernah urusan panggil-panggil jin, teman, ajak makan, itu nggak ada. Kita tahu hukumnya nggak ada. Jin yang fasik, jin muslim yang bobrok, masih banyak dosanya, sama manusia yang fasik, sama jin yang kafir. Nah di alam jin ini, jin yang fasik sama kafir namanya syaitan. Jadi semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan. Di alam jin ada dakwah, kayak kita mungkin ada dakwah, ada jin beriman. Kalau bukan karena iblis sudah minta kepada Allah agar dipanjangkan umurnya, sudah lama dibunuh sama jin beriman tuh. Jadi syaitan itu adalah bagian dari jin yang dipimpin oleh iblis. Apakah santet itu ada? Ada santet. Ada, ilmu sihir itu bagian daripada ilmu sihir, gitu kan? Ada, saya sudah sebutkan tadi, dia masuk dari bagian dari 4 jenis sihir tadi yang saya bilang. Ada memang. Dan itu memang permainan-permainan syaitan, permainan syaitan. Jadi jangan terpengaruh dengan kalau dikatakan jin muslim lah. Saya sudah bilang tadi ya, masuk dalam kategori syaitan jin yang fasik. Siapa tuh jin yang fasik? Jin yang muslim tapi masih berbuat dosa. Kan itu sama dengan manusia yang fasik. Jadi itu masih masuk dalam kategori syaitan. Ulama masukkan dia sama dengan jin yang kafir. Mereka syaitan. Jadi tidak ada istilahnya memelihara jin. Pernah nggak dengarkan riwayat Nabi SAW punya jin? Maksudnya Nabi lebih berhak dong, gitu kan? Itu tidak benar semuanya. Kalau emang benar ya Nabi sudah pelihara jin. Seluruh jin malah tunduk dengan beliau, gitu kan? Tapi nggak pernah. Bahkan pernah Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, pas selesai sholat beliau mengatakan, tadi waktu lagi sholat ada syaitan yang berusaha mengganggu saya. Ini syaitan bodoh ini, dia nggak tahu kalau ini Nabi. Kata Nabi SAW, dia berusaha mengganggu saya, lalu saya mencekiknya, menangkapnya. Nabi tangkap dengan hikmah Allah SWT. Lalu kemudian saya tiba-tiba teringat permintaan saudaraku Sulaiman yang berkata kepada Allah, ya Allah karuniakanlah saya kerajaan yang tidak layak untuk orang sesudah saya. Kalau tidak karena kalimat itu saya akan ikat dia di pohon di Madinah agar anak-anak kecil Madinah mempermainkannya. Jadi memang ada interaksi sama syaitan, itu ada. Mereka menggoda, mereka ini dan seterusnya. Ustadz, iblis tidak mati, apakah jin bisa mati? Iblis mati ya, bukan tidak mati. Mati tapi nanti hari kiamat. Bersama dengan hancurnya kiamat, iblis mati. Jadi dia mati. Apakah jin mati? Mati semua ya. Jadi semua mati. Ada doa Nabi SAW mengatakan, ya sesungguhnya Allah kau maha hidup, jin dan manusia mati. Ada hadis Nabi SAW, doa mereka, beliau begitu. Apakah ada orang yang bisa melihat wujud jin di televisi sering ditontonkan kiai, ada yang ditutup matanya terus melukis di kain kanvas. Terkadang juga diperlihatkan cahaya yang terbang, kemudian menjadi batu mustika. Ini semua khurafat, permainan syaitan semua ini. Ini yang menyesatkan manusia. Jadi minimal supaya anda akan percaya, oh ada. Dan sering dibuat acara-acara yang seakan-akan dengan syaitan itu menakutkan. Akhirnya menjadi takut, tambah jadilah syaitan itu, gitu kan. Jadi tinggalkan menonton semua yang horor, semua yang cerita fiktif, nggak ada gunanya. Tinggalkan, akhi dan ukhti, tinggalkan. Tutup tuh televisi di rumah. Nggak mati, nggak buta mata kita kalau dimatiin TV-nya kan, nggak putus tangannya, malah lebih tenang. Coba deh, yang sering nonton TV coba berhenti 2 hari aja, biar tangannya gatal, tahan, jangan dibuka udah. Buat apa Ustaz? Sibukin, baca Quran, dengar radio, ceramah, putar ceramah-ceramah di YouTube, dengar, pasti waswas syaitan kuat, lawan. Coba terapkan seminggu, 2 minggu, nanti lama-lama kita akan melihat itu semua memang betul sesuatu yang baik untuk kita lakukan. Jadi tinggalkan, memang tidak boleh lagi, karena itu hanya merusak akidah saja ya. Ustaz, dalam Al-Quran disebutkan kita tidak bisa melihat syaitan. Namun apakah ada perbedaan bagi misal bayi-bayi atau balita? Anak saya umur 2 tahun beberapa kali menangis terus tanpa sebab yang diketahui, dengan mata tertutup pada satu sudutnya. Kalau yang saya tahu tidak ada, mereka tidak lihat, insya Allah tidak lihat ya. Tapi mereka bisa menakut-nakuti. Ada sebagian dari teman-teman peruqyah mengatakan mungkin, bukan mustahil mereka juga dilihat. Tapi yang kita tahu dalil-dalil umum itu menjelaskan tidak ada yang dilihat. Jadi manusia itu tidak akan melihatnya, karena Allah sudah mengatakan kecuali memang dasarnya orang tuanya membuka pintu itu. Misal orang tuanya memang dasarnya
mewariskan syaitan itu, kan gitu, turun temurun dia memandikan anaknya. Saya tahu ada keluhan dari satu bapak sudah tua, subhanallah. Semoga Allah selesaikan masalah. Beliau mengeluh dengan saya. Dia bilang ibu saya ini sudah sangat tua, tapi perilakunya perilaku yang sangat buruk, udah jauh dari agama, nggak masuk di akal, udah sudah tua tapi masih macam-macam gitu. Saya bilang mungkin, dan tidak mau ibadah, dinasihatkan tidak mau dengar. Saya bilang mungkin harusnya ya diruqyah Pak. Dia bilang mungkin, tapi memang dia pernah mengatakan kalian tenang-tenang aja kepada anak-anaknya, saya sudah urus kalian semua, sudah pernah dimandikan, sudah pernah diberikan macam-macam ilmu, dan syaratnya rupanya si ibu ini walaupun sudah tua harus berusaha untuk kelihatan centil, nakal, suka berusaha untuk punya zina dan seterusnya. Bahkan tidak jarang ada syarat dukun-dukun itu, dia kalau berzina itu makin kuat ilmu sihirnya, gitu kan? Nah, cara-cara seperti ini yang sering ada ya terjadi. Dan itu ya karena diberikan syarat oleh syaitan, oleh dukunnya. Tapi kalau melihat, saya tidak pernah menemukan dalil masalah itu. Termasuk anak-anak ya, jadi tinggal dibacakan saja insya Allah. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fika barakallah. Ustadz, apa syaitan bisa membunuh manusia? Jazakallah khair. Kalau masalah syaitan membunuh manusia, Allahu alam belum pernah ada dalil masalah itu. Belum pernah ada dalil. Tapi syaitan bisa menunggangi beberapa hal yang menjadi penyebab manusia celaka. Seperti contoh hadis Bukhari, pernah ada seorang sahabat menangkap seekor tikus, kemudian tikus tersebut dia bawa di hadapan Nabi SAW. Dibawa di hadapan Nabi SAW. Sahabatnya berkata, ya Rasulullah, saya apain tikus nih? Dan dari sini dah keluar nanti hadis bolehnya membunuh seekor tikus. Kata Nabi SAW, ini adalah fasiqah, fuwaisiqah, binatang yang buruk. Kalian harus bisa, kalian boleh membunuhnya. Kemudian pada saat tikus tersebut diletakkan di tanah, ternyata ada seperti lilin kalau kita sekarang dekat sejadah Nabi SAW, dekat sejadah Nabi SAW. Lalu disentuh oleh tikus tersebut, kemudian lilin itu jatuh dan membakar sejadah beliau. Kata Nabi SAW, kalau kalian membiarkan tikus ini di rumah-rumah kalian tanpa kalian padamkan api-api di rumah kalian, kalau kita lampu ya, kalau zaman dulu obor, maka syaitan akan menunggangi tikus-tikus ini sehingga terjadilah kebakaran di rumah kalian sebagaimana terjadi kebakaran atau terbakarnya sejadah ini. Jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran, syaitan tidak bisa membunuh secara langsung. Karena kalau syaitan bunuh secara langsung mungkin tidak ada yang hidup di antara kita. Dia akan berusaha membunuh kita, tapi tidak. Dan kalimat yang kita ucapkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, memang kita diminta, dituntun dalam agama untuk tidak perlu melawan syaitan, nggak usah. Itu bukan saingan kita, nggak usah dilawan. Saingan kita manusia yang kafir itu. Tapi kalau syaitan itu nggak ada tingkatannya di mata manusia, nggak ada sama sekali. Bukan kita yang lawan, nggak usah, nggak perlu, gitu kan? Jadi kata Nabi SAW, jangan kalian mencaci maki syaitan, nggak usah. Marah-marah sama syaitan, nggak perlu, nggak usah. Cukup bacalah isti'adzah. A'udzu billahi, saya menjauhkan diri, ya berlindung atas nama Allah, minasyaitan, dari syaitan. Apa lanjutannya? Ar-rajim. Kata-kata rajim, tahu rajam ya? Kalau orang zina dirajam, dilemparin batu. Ar-rajim artinya yang dilempar oleh anak panah api oleh malaikat. Kata para ulama, makna a'udzubillahi minasyaitonir rajim setiap kali dibaca, malaikat Allah utus, bukan manusia. Kita nggak usah repot-repot lawan syaitan. Allah utus malaikat mengejar syaitan tersebut dan membunuhnya. Spontan pada saat itu. Walaupun akan ada syaitan-syaitan lain yang datang menggoda manusia, tapi seperti itu. Jadi tidak ada dalil khusus yang mengatakan syaitan bisa membunuh manusia, tapi mungkin menggunakan fasilitas. Misal dia buat seseorang manusia marah dengan kita, kemudian berkelahi, orang itu yang menusuk, syaitan jadi penyebabnya. Tapi syaitan tidak akan pernah bisa mampu untuk menyakiti manusia sebagaimana banyak digambarkan oleh orang-orang. Bagaimana logikanya orang ketika diruqyah terkadang bisa keluar paku, silet dan benda-benda yang tidak masuk akal? Dari mana asal semua itu? Karena tidak pernah merasa makan benda tersebut. Kenapa kebanyakan jika kesurupan lebih banyak kaum perempuan? Bolehkah pengobatan orang yang kena sihir dengan sihir pula? Tentu ini ada 3 pertanyaan ya. Kalau dari mana asalnya benda-benda itu? Ini ulama coba rincikan, di rincian ya. Tapi ini karena tidak ada dalil yang menjelaskan, maka ini rincian dari pengalaman ruqyah saja. Kebanyakan orang-orang yang keluar benda-benda tajam dari tubuhnya itu memang benda itu
dimasukkan dengan cara sihir, dengan dua cara, di makanan yang dia konsumsi, atau memang ada jin yang memasukkan ke dalam tubuhnya. Karena jin ini bisa masuk ke interaksi ke dalam tubuh manusia ya. Asal memang benteng orang itu terbuka, dia tidak sholat, tidak tutup aurat, tidak ada zikir pagi sore, memang nggak ada, maka itu mudah. Rata-rata orang yang ibadahnya bagus, itu sihir jenis ini tidak bisa masuk umumnya. Kebanyakan orang-orang seperti ini memang lemah, tameng-tameng di tubuhnya itu tidak ada ibadah gitu kan. Tapi kalau orang ada ibadahnya insya Allah tertanggulangi. Jadi ini memang ada dimasukkan, bisa dengan makanan yang dia konsumsi tapi disembunyikan oleh para ya dukun-dukun ini dengan cara sihir, karena itu tidak ditampak, atau memang jin-jinnya yang memasukkan ke dalam tubuhnya. Maka ruqyah membongkar itu sama dengan susuk kan? Susuk yang dimasukkan dengan cara dimantra-mantrain akhirnya masuk ke dalam tubuhnya. Itu kalau dibacain ayat bisa keluar memang susuknya. Buhul yang ditanam gitu kan. Saya punya pengalaman meruqyah air kemudian disiramkan di tempat yang ada buhul, itu subhanallah beberapa hari kemudian keluar buhul itu. Ada buhul yang keluar di halaman rumah itu gitu kan. Jadi memang dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kebanyakan yang kesurupan kaum perempuan? Sebenarnya tidak juga, laki-laki juga ada gitu kan. Pokoknya siapa saja yang kena sihir bisa saja terjadi, tapi kesurupan ini terjadi memang kalaupun terjadi pada perempuan ini karena kelemahan jiwa. Dia tidak bisa mengontrolnya gitu kan. Kalau orang dia terganggu nih, tapi dia dengar ruqyah, dia coba konsentrasi dengar. Nah ini biasanya tidak bisa kesurupan, setannya malah kena. Kesurupan itu biasa karena kelemahan jiwa dia, maka setannya akhirnya menonjol untuk menguasai dia gitu. Tidak boleh mengobati sihir dengan sihir, haram. Tidak boleh haram dengan haram, gitu kan? Tidak boleh mengobati penyakit dengan yang diharamkan. Seperti misalnya kata Nabi SAW, Allah tidak jadikan kesembuhan kalian dengan hal-hal yang diharamkan. Kalau ada dokter bilang, Anda sembuh tapi syaratnya minum khamr ini, nggak boleh. Nggak ada ceritanya khamr bisa menyembuhkan misal. Atau menggunakan lemak babi ini, atau obat ini, itu nggak boleh. Jelas dilarang dalam agama. Kata Nabi SAW, Allah tidak jadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang diharamkan. Jadi tidak mungkin itu terjadi. Jadi ini hal-hal mendasar yang harus diketahui. Jadi tidak boleh obatin, apalagi sihir dengan sihir, gitu kan? Saya pernah menemukan kasus kurang lebih seperti ini Ustaz. Seseorang ingin mendapatkan ilmu kebal, kesaktian, maka oleh gurunya ditransfer tenaga dalam dan diberikan jin muslim sebagai pendamping. Lalu untuk mempertahankan kesaktiannya, guru tersebut menginformasikan bahwasanya dia harus sholat 5 waktu, puasa sunnah Senin Kamis tidak boleh tinggal, dan ibadah-ibadah lainnya. Sang guru mengklaim bahwasanya ilmu putih lawan dari ilmu hitam. Pertanyaan, apakah ini masuk dalam ilmu sihir? Apakah ibadah yang dijalankan akan diterima? Ini cuma kedok saja. Ini cuma kedok saja. Jadi masalah dia suruh sholat, dia suruh puasa, itu kedok. Permainan syaitan, baik menipu si guru tadi atau memang si guru ini juga sebenarnya tahu ya, karena dia mendekati pasien atau mendekati targetnya dengan apa yang disukai oleh orang itu. Kalau orang itu suka ibadah, sholat, diingatkan kamu harus sholat tanpa juga dukun bilang ya kita pasti sholat lah, Allah perintahkan gitu kan. Tapi itu ditunggangin, pastinya nanti ada hal-hal lain yang memang diberikan syarat. Mungkin minimal yang paling sering standar itu pasti diberikan tulisan-tulisan, diberikan sesuatu yang disuruh simpan di dompet tadi, ya, disuruh mengamalkan. Seperti misal ada salah satu, tadi yang saya kasih nomornya Ustadz Sahal mengatakan, saya pernah, dia bilang, Ustadz datang ke Jawa Tengah di satu pesantren, dan di pesantren itu terdiri dari ratusan murid. Saya ajarkan metode ruqyah, baca ayat ruqyah, bagaimana meniup ke telapak tangan, bagaimana mengusap tubuh. Dia bilang saya ajarkan itu. Pada saat saya praktekin ruqyah di masjid, hampir satu pesantren semuanya kesurupan di masjid, santri di pesantren gitu kan. Kata kiainya, Anda ini ajarin apa nih? Kata Ustaz Sahal, Anda lihat, Pak Kiai lihat sendiri, saya bacain ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas gitu kan. Lalu Ustaz Sahal bilang, coba Pak Kiai muhasabah, ada enggak amalan-amalan yang dikerjakan yang tidak sesuai dengan sunnah? Mungkin ada sesuatu yang Pak Kiai, enggak, di sini pesantren belajar Islam kok. Coba muhasabah, mungkin ada sesuatu yang Pak Kiai suruh rutin kerjakan tapi tidak ada sunnahnya dari Nabi. Ternyata setelah ditelusurin baru kiainya bilang, sebenarnya sih murid-murid sini setiap malam Jumat membaca salah satu dari Asma'ul Husna, saya lupa sekarang apa itu, tapi yang jelas dibaca sampai 4.000 kali. Nah ini tidak pernah Nabi contohkan, tidak pernah Nabi SAW perintahkan itu, gitu kan? Nah sesuatu yang Nabi tidak contohkan pun itu bisa ditunggangi oleh syaitan, gitu kan?
Ini kasus-kasus sihir ya. Saya bukan sedang membicarakan ada orang yang salah dengan perbuatannya. Saya bicara tentang orang yang kesurupan sama syaitan. Pernah juga kasus kami duduk bermusyawarah dengan beberapa teman yang ruqyah, kemudian dia bilang ada satu orang kesurupan. Ustaz Hussein tadi yang saya kasih nomor yang kedua juga bilang sama saya. Setelah saya kesurupan lalu jinnya kesakitan minta-minta ampun, saya tanya, kamu kenapa masuk ke orang ini? Dia bilang orang ini setiap hari manggil saya 1000 kali. Emang kenapa? Apa yang orang ini bilang? Orang ini selalu bilang ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Ya Jabbar ini sifatnya Allah ya, yang Maha Perkasa. Tapi dibaca 1000 kali per hari. Pernah nggak Nabi ajarin? Nggak pernah. Kata jin, ini pengakuan jinnya. Jinnya bilang apa? Nama saya Abdul Jabbar. Saya masuk ke badan dia. Seperti itu. Gitu ya? Ini contoh-contoh kasus banyak sekali terjadi seperti itu pada saat ngeruqyah ya, pada saat ngeruqyah. Jadi seperti itulah kurang lebih yang terjadi. Dari sekian banyak pengobatan sihir, apa yang paling manjur? Apakah doa bisa dipakai dan paling utama? Tadi kan sudah saya jelaskan ini cara-caranya. Jadi mudah-mudahan tadi diikutin ya, sudah saya jelaskan panjang lebar caranya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak istighfar, berdoa kepada Allah dan ruqyah syariah. Seseorang yang sedang marah atau berperilaku aneh, bagaimana cara membedakan apakah kemarahannya itu karena pengaruh syaitan atau memang wataknya? Sebenarnya semua marah selain daripada marah dari hukum Allah, dari syaitan. Semuanya. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Bahwasanya pernah ada sahabat dua yang bertengkar sampai urat-urat leher mereka kelihatan, gitu kan? Maka salah satu pernah berkata, Nabi SAW mengatakan, tambah lagi. Udah stop. Ini saya harus dia cambuk rupanya di sini. Jadi kalau ada yang datang saya cambuk tangannya. Habis saya sudah bilang stop dari tadi gitu. Jangan tersinggung akhi, bercanda. Walaupun saya serius ya. Sampai mana tadi? Hah? Cambuk. Hah? Sampai mana tadi? Lupa. Sama-sama lupa. Baik. Marah, kelihatan urat lehernya. Bagus, alhamdulillah, Allah ingatkan. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, saya tahu kalimat yang kalau keduanya mengucapkan, maka pasti akan hilang dari mereka marah itu. Sahabat Nabi yang satu di sebelah Nabi mengatakan, ya Rasulullah, apa itu? Kata Nabi, kalau mereka membaca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya, saya menjauhkan berlindung kepada Allah dari syaitan yang Allah yang maha mendengar dari syaitan yang terkutuk, gitu kan, terajam. Maka dari hadis ini ulama mengatakan menandakan semua marah selain marah karena hukum Allah dari syaitan. Jadi nggak boleh. Watak pun itu dari syaitan. Syaitan memegang dia untuk itu. Apakah termasuk sihir orang yang mencari pesugihan dengan memelihara tuyul dan babi ngepet? Sebenarnya ada nggak si Ato ya, hanya cerita sinetron saja? Allahu alam, saya tidak pernah berinteraksi sama tuyul dan babi ngepet ini. Tapi semua bisa terjadi. Namanya kuntilanak lah, apalah, pocong lah, semua itu istilah bagi syaitan yang dipakai oleh dukun-dukun. Di Indonesia, mungkin di negara Arab ada lagi istilah yang lain ya. Kenapa hanya ada di Indonesia ya? Mungkin karena itu bahasa kita. Itulah yang diwaris-wariskan satu sama yang lain. Apa ini? Fatwa Ibnu Taimiyah soal larangan membunuh syaitan. Berarti syaitan bisa mati. Apakah syaitan juga beranak pianak? Sudah saya jelaskan tadi. Kalau masalah fatwa Ibnu Taimiyah melarang membunuh syaitan, saya tidak tahu ini. Saya tidak pernah tahu. Mungkin sebatas ilmu saya ya. Tapi kalau apakah syaitan mati, saya sudah katakan iya. Apakah beranak pianak? Iya. Jadi syaitan itu, jin itu sama dengan kita, ini manusia. Menikah, punya anak, ada juga yang berzina, ada yang anak di luar zina, ya seperti manusia. Cuma bedanya kita nggak lihat. Sama dengan itu. Apakah benar jin nanti ada yang masuk surga? Apakah nanti kita bisa bersama saudara mukmin kita dari golongan selain manusia? Yang saya tahu iya. Jin-jin beriman itu akan masuk ke dalam surga. Kalau tidak, maka tidak ada makna daripada ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Tidak akan ada makna daripada surah jin yang menjelaskan tentang adanya jin-jin yang beriman. Dan mereka beriman pada risalah Musa, mereka beriman pada risalah Isa, pada risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi memang ada dan mereka masuk surga.
Tapi apakah nanti kita akan ketemu di surga? Allahu a'lam. Yang saya tahu adalah dalil yang umum menyampaikan kalau ahli surga bisa saling ketemu. Tapi dalam hadis ini disebutkan orang-orang yang saling kenal di dunia memang. Umumnya manusia, misal sama adiknya, sama kakaknya, sama temannya, dia ingin ketemu. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, dia tinggal memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengantarkan dia ke istana orang yang sedang jadi target, gitu kan. Ini yang ada manusia, tapi apakah interaksi sama jin saya tidak tahu, belum pernah saya temukan dalilnya. Setiap manusia memiliki korin yang selalu menceritakan kita. Pertanyaan, apakah korin itu termasuk jin muslim? Tidak bisa dikatakan jin muslim, korin. Dan kita tahunya korin itu syaitan. Syaitan berarti bisa muslim, bisa kafir, tapi yang jelas dia fasik, ya. Dia anak buahnya iblis lah istilahnya, yang pasti akan masuk dalam api neraka. Bisakah korin itu menyerupai kita dan menampakkan diri di hadapan orang lain seolah-olah yang mereka temui adalah kita? Nggak bisa. Dia punya batasan, tidak akan pernah bisa dilakukan itu, mustahil, gitu ya. Ustaz, Anda pernah mimpi dijegal syaitan yang menyerupai sapam, menyerupai sapam komplek rumah ana yang berusaha menjegal ana sholat subuh, dan beberapa hari kemudian sapam tersebut ternyata meninggal dunia. Apakah itu perbuatan syaitan? Tentu saja, ya. Ini kan mimpi. Syaitan memang begitu. Bisa saja, apalagi sholat subuh. Memang sholat subuh itu kata kunci. Kalau kita dibuat takut-takut sholat subuh itu berarti dari syaitan memang. Karena memang dia tahu kalau sholat subuh kita nggak bisa ganggu kita. Seharian sampai besok subuh lagi ya, dijamin. Besok sholat lagi dijamin lagi sampai subuh, nggak bisa diganggu sama dia. Bisa saja. Tapi kalau masalah sapam itu meninggal dunia beberapa hari kemudian itu karena ajal, nggak ada hubungannya sama mimpi Anda, gitu kan? Ustaz, apakah ada riwayat bagaimana bangsa jin mempelajari Al-Quran pada saat Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW? Mohon didoakan Ustaz, istri saya sedang sakit. Ada kista di belakang otaknya, mohon doa agar Allah SWT mengangkat penyakitnya tanpa tersisa. Allahumma amin. Semoga Allah SWT mengangkat penyakit istri antum dan semua istrinya muslimin yang sedang bermasalah. Semua juga laki-laki muslim tentunya yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Dan yang perlu diketahui bahwasanya semua fenomena dunia ini, dari sakit, dari susah, cobaan, itu warna kehidupan. Insya Allah Allah SWT tentu memberikan kita cara-cara ikhtiar. Selain berobat juga kita berdoa. Dan mudah-mudahan insya Allah doa ini termasuk ikhtiar kita untuk mendoakan agar bisa sembuh. Tapi yang penting insya Allah ini cuma sifatnya duniawi. Sebentar menuju ke akhirat habis semuanya. Orang yang lumpuh kata ulama nanti di akhirat dibangkitkan sempurna. Orang yang sakit akan sehat. Semuanya laki-laki akan sama postur tubuhnya, semua perempuan akan sama postur tubuhnya. Ya insya Allah ini hanya dunia akan dilaluin. Sabar sambil ikhtiar, terima itu takdirnya Allah, akan ada pahalanya yang besar. Kalau bagaimana bangsa jin mempelajari Al-Quran, satu-satunya riwayat yang saya ketahui, saya tidak tahu yang lainnya, itu adalah riwayat yang menjelaskan pada saat masuk Islamnya jin Nusaybin. Jin Nusaybin, jin yang datang dari wilayah Irak. Dan ini sudah saya jelaskan panjang lebar riwayatnya pada saat membahas sirah juga. Dan itu ada di web, bisa dilihat. Saya lupa ya episode yang keberapa, karena kalau nggak salah sekarang sudah 27. Waktu peninggalnya Abu Talib dan Khadijah, maka dikenal pada saat itu tahun kesedihan, karena Nabi SAW sangat sedih. Maka Allah SWT menghibur Nabi SAW dengan dua kejadian besar. Masuk Islamnya jin Nusaybin dan Isra dan Mi'raj. Nah, masuk Islamnya jin Nusaybin diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, saya pernah jalan bersama Nabi SAW ke wilayah dekat Ma'la, kuburan yang masyarakat Mekah pada saat itu, dan Khadijah dikubur di situ radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW menggaris sebuah garis lalu mengatakan kepadaku, jangan kau ikut. Lalu kemudian aku melihat Nabi SAW jalan terus menuju ke sebuah padang yang luas. Lalu aku melihat ada orang-orang yang mendekati Nabi SAW yang kepala mereka seperti kendi. Lalu mereka terus mengurumuni Nabi SAW sampai hampir menutupinya. Maka saya pun berdiri ingin membantu Nabi SAW. Maka Nabi memberikan isyarat dari jauh agar saya duduk, gitu kan. Maka saya mendengarkan Nabi SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Lalu Allah menceritakan tentang golongan jin ini dalam ayat Al-Quran, bahwasanya mereka datang, mereka mendengarkan. Ada sebagian ulama mengatakan jin-jin ini dalam menangkap dimensi waktu mereka lebih cepat, dan dalam menangkap sesuatu juga mereka lebih cepat, gitu kan.
Jadi bisa saja terjadi hal-hal yang lebih cepat dari apa yang dibayangkan oleh manusia. Seperti kasus masalah menangkap, menghafal, ya, menerima. Karena mereka tuh disebutkan dalam ayat Al-Quran, kalau mereka setelah mendengarkan Al-Quran, mereka langsung menuju ke kaumnya dan berdakwah. Langsung mereka lakukan itu. Berarti mereka langsung memahami itu. Mereka langsung memahaminya. Ini riwayat yang disebutkan. Tentang bagaimana mereka mempelajarinya, apakah seperti kita dari huruf hijaiyah dulu dan seterusnya, ini saya tidak pernah tahu. Tapi pengalaman saya pernah meruqyah, ada jin yang mengaku kafir, kemudian saya mengajarkan kepadanya pada saat saya ajak syahadat dan dia syahadat, kemudian saya ajarkan kepadanya ayat Al-Quran dalam hitungan 1 kali saya ulangin, terus dia sudah bisa ulangin. Dari pemahaman saya pada saat itu sebenarnya dia langsung bisa menangkapnya. Bagaimana caranya untuk mengawasi rasa khawatir yang sangat berlebihan di dalam melakukan aktivitas rutin sehari-hari? Pada saat mengunci rumah, kendaraan dicek berulang-ulang. Ini was-was, tidak boleh. Harus dengan yakin. Hilangkan itu dengan bertawakal. Hilangkan dengan bertawakal. Kan Nabi sudah bilang, bertawakal kepada Allah itu akan menghilangkan was-was itu. Tawakal kepada Allah. Kunci sekali sudah, tinggalkan. Tawakal ala Allah. Orang tua saya pernah ritual di kuburan, lalu beliau bisa memanggil jin yang mengaku sebagai wali songo. Ayah saya percaya bertahun-tahun kalau jin tersebut bisa membantu hajat, misal membantu anak-anak lulus ujian sekolah. Keyakinan beliau dengan jin tersebut sudah kuat. Apa solusi terbaik karena beliau menolak ruqyah? Tentu saja ini harus diberitahukan hukum Allah. Ini sama, beginilah sama interaksi dengan jin, meminta tolong sama mereka. Ini namanya perbuatan syirik. Meminta tolong kepada syaitan, tidak dibolehkan, gitu kan? Maka harus diingatkan hukumnya. Bahwasanya tidak boleh, diberikan penjelasan. Ada buku, cuma sayangnya tadi saya lihat kosong di tempat saya. Judulnya kalau antum bisa temukan, membongkar praktik sihir, perdukunan, membongkar praktik sihir dan perdukunan. Bukunya kecil, mungkin di bawah 15 ribuan lah harganya. Di situ ada gambar-gambar di dalamnya, ciri-ciri penyihir. Terbitan Pustaka Tazkiyah, bisa dibeli. Itu dicari dan coba yang ini yang bertanya berikan hadiah ke orang tuanya, dikasih gitu loh. Dan kemudian setelah dikasih bilang ayah atau ibunya misalnya, bisa nggak untuk memastikan ayah ini kalau ini sebenarnya bermasalah, ayat Al-Quran coba dibacakan. Kalau dia nolak ruqyah misalnya, coba baca, dengar aja ayat, dibacain ayat, insya Allah akan ada reaksi. Dan begitulah upaya syaitan, memang dia berusaha untuk bisa memenuhi hajat. Kalau masalah meluruskan anak-anak ujian, menyontek, memang itu perbuatan yang tidak boleh. Syaitan bisa saja melakukan itu. Ya, bisa saja mengingatkan atau memberikan gambaran. Bahkan ada orang tua yang biasa tidak paham, dia pergi ke orang-orang yang tidak pintar ini, kemudian dia mandikan anaknya. Pernah ada salah satu kameramen yang ngambil shootingan judul ceramah, waktu itu saya ceramah di Trans TV masalah sihir beberapa tahun yang lalu ya. Ternyata kameramennya ini pada saat saya bahas masalah sihir, dia merasa nggak enak. Dengan bahasan saya sudah nggak enak, merasa nggak nyaman, merasa panas, merasa nggak enak. Kenapa ya Ustadz, saya kok gelisah waktu Ustadz bacain tadi ada beberapa contoh-contoh ayat, saya sudah nggak enak. Terus saya tanya, Anda pernah kedukun, Anda pernah ini? Nggak pernah Ustadz. Tapi pernah belajar tenaga dalam? Nggak pernah. Semua nggak pernah, gitu kan? Terus saya pandu ke salah satu teman saya, ada peruqyah, saya bilang coba ke Ustadz ini deh, coba konsultasi, coba ruqyah dulu. Nah setelah diruqyah di sana, gitu kan? Setelah diruqyah baru ternyata terbukti dia ini kakeknya pernah mewariskan ke dia, kayak tadi lah mentransfer tenaga dalam dan semuanya. Nah itu pernah terjadi karena ternyata kesepakatan antara kakek dia dengan setan-setan ini, kalau ini akan turun temurun, cucunya pun si setan ini akan diwariskan kepada cucunya si manusia ini. Allahu a'lam. Tante saya beberapa hari yang belakangan ini sering muncul rasa takut, gelisah, dan sering muncul perasaan yang beliau sendiri tidak tahu kenapa dan apa yang beliau rasakan. Apa ini? Ana izin saran, apakah beliau harus diruqyah atau apa ya Ustaz? Iya, ruqyah saja. Pokoknya seperti ini was-was semua dari syaitan. Dan nanti diambil ya nomornya Ustaz Sahal sama Ustaz Husain Mubarak kemarin itu harus dicatat dan selalu konsultasi sama mereka itu. Ustaz minta tolong dijelaskan tentang masalah qarin dan apa hikmah dari qarin yang selalu mencintai manusia, dan bisakah qarin diusir dari manusia? Qarin itu memang Nabi SAW jelaskan, ada memang qarin, kalian didampingi oleh qarin, syaitan yang memang Allah titipkan gitu kan, yang selalu membisikkan keburukan. Ini semua karena permintaan iblis ya, yang ingin menyesatkan manusia, maka Allah SWT izinkan dia. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan batasan, dia tidak bisa buat apa-apa, dia hanya bisa membisikkan,
Makanya ketahui kedoknya, semua bisikan buruk, melakukan pelanggaran agama jauh itu dari korin, jangan diiyakan, dari syaitan itu. Udah selesai. Dia nggak bisa buat apa-apa, dia nggak bisa paksain kita berbuat dosa, dia nggak bisa cekik kita, tarik tangan kita, nggak bisa. Dia nggak bisa buat apa-apa. Cuma itu saja. Jadi dan dia tidak bisa seperti apa yang dikatakan tadi. Dia nggak bisa mengganggu apapun kecuali cuma bisikan, dan dia tidak bisa menjelma menjadi seperti kita, tidak ada. Ustadz, istri saya mengandung usianya 4 bulan. Minggu lalu dia kesurupan. Sebisa saya membacakan ayat kursi 2 kali, membaca ayat kursi dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Alhamdulillah ba'da subuh sadar. Lalu hari berikutnya istri saya bermimpi, dalam mimpi tersebut ada sosok laki-laki yang memberikannya kain kafan. Tidak lama berselang istri saya terbangun lalu melihat sosok laki-laki tersebut memegang bayi yang sudah wafat. Apa maksud mimpi tersebut Ustaz? Bagaimana mengatasi kesurupan dengan sunnah? Tentu ini menandakan mimpi tadi, menandakan isyarat memang orang itu yang menyihirnya. Dan caranya adalah jangan berhenti meruqyah, jangan 1-2 kali. Ruqyah terus. Dan saya sarankan buku ini harus wajib dimiliki. Buku ini harus diwajib dikantongin selalu. Apalagi Anda tadi mengatakan istrinya terganggu, ini penting sekali, harus selalu dibacain. Bacain ayat tersebut sampai Allah SWT memperlihatkan nanti akan binasa orang itu atau syaitan itu, gitu kan? Itu memang gangguan-gangguan syaitan yang sering mereka perlihatkan itu pocong, kain kafan, memang begitu dalam mimpi. Semua ganggu syaitan, tidak usah merasa terganggu, cukup dibacain terus insya Allah. Dan istri Anda juga ini usahakan membaca. Coba ungkap dari dia, apakah dia pernah belajar tenaga dalam, dia pernah ke orang-orang tadi dukun-dukun itu, atau dia pernah diberikan sesuatu yang dianggap oleh keluarganya disimpan supaya rumah tangganya langgeng, apa saja. Kalau ada ambil dari dia, bilang ungkapkan apa adanya, disampaikan, diberikan, kemudian dimusnahkan. Setelah itu insya Allah rutinkan ruqyah, terutama dia sendiri, si istri, suruh lakukan. Insya Allah dalam beberapa hari dengan izin Allah setelah berdoa, setelah ruqyah, nanti Allah akan lihatkan di dalam mimpi dengan izinnya kalau setan-setan dan dukun atau penyihir itu akan meninggal dunia, akan mati, diperlihatkan itu, gitu kan. Saya pernah meruqyah salah satu kerabat saya, kemudian akhirnya saya mimpi malamnya setelah meruqyah itu ada seorang penyihir. Saya tiba-tiba berada kayak di sebuah apartemen dan saya masuk, orang ini perempuan, ibu-ibu lagi bagi-bagiin ke pasiennya buhul-buhul itu, gitu kan. Dalam mimpi itu saya melihat dia kayak melotot atau lihat saya bacain ayat kursi, sampai saya lihat dalam mimpi itu dia terbakar hangus. Waktu saya bacain ayat itu, saya baru tahu ternyata semalam saya sempat membantu salah satu kerabat saya. Jadi memang dengan izin Allah mereka bisa terbunuh dengan cara itu, ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dibacakan saja, itu permainan syaitan, tidak perlu khawatir. Dibacakan dan usahakan kalau istri antum ini punya buhul harus dimusnahkan. Kalau tidur, kata istri saya, kadang saya nangis sebentar atau sesekali. Apakah itu tanda terkena gangguan jin Ustaz? Ataukah ada sihir? Kalau sering, iya. Kalau sering ya. Kalau cuma sekali saja mungkin karena ngigau, itu tidak termasuk sihir. Tapi kalau sering terjadi, apalagi sering terulang di malam-malam tertentu, biasanya penyihir itu menyerang di malam Jumat, gitu kan? Di waktu-waktu tertentu, maka itu berarti iya. Mestinya sebaiknya antum ruqyah. Ibu saya pernah baca buku-buku tanda-tanda kematian. Sekarang dia sakit asam lambung dan seolah-olah dia akan meninggal saat ini dan selalu berpesan kepada anak-anaknya. Bagaimana sikap saya kepada ibu saya agar dia tidak selalu berpikiran merasa ingin meninggal terkait tema hari ini tentang qada dan qadar. Doakan ibu saya Ustaz agar disembuhkan dari penyakit. InsyaAllah semoga Allah angkat penyakitnya dan seluruh muslimin dan muslimat juga diangkat permasalahan dan penyakit-penyakitnya. Kalau masalah mati sudah pernah saya jelaskan. Kalau ada seseorang yang selalu memiliki perasaan mengingat kematian, itu tanda-tanda keimanan teman-teman sekalian. Jangan dibuang itu. Karena untuk memunculkan perasaan akan mati, kemudian akhirnya terdongkrak untuk beribadah kepada Allah, itu adalah tanda-tanda keimanan. Karena kenapa banyak orang-orang yang berfoya-foya, orang yang berbuat maksiat, kenapa mereka berani melakukannya? Karena mereka tidak berpikir akan mati. Mati itu hanya akan datang kepada orang yang memiliki keimanan. Itu sudah satu hal yang positif. Nanti kalau saya mati bagaimana ya? Nanti akan begini. Itu selalu sampai sebagian ulama salaf menggali liang lahat di belakang rumah mereka untuk mengingat kematian. Setiap malam masuk, duduk, nanti kemudian dia masuk ke kamarnya tidur sehingga tidak pernah ketinggalan sholat tahajud. Seperti itulah memang. Ya. Jadi ini tanda keimanan. Kalau menurut saya
tinggal ditunggangin keadaan ini untuk memotivasi ibu anda ini supaya rajin beribadah. Dukung ibadah-ibadahnya, berikan sejadah yang baru, berikan mukena yang baru, mungkin berikan Quran yang besar, dia mau baca, dukung apa saja, apa yang dia minta kita berikan, kesempatan berbakti. Kalau saya ini malah positif, jangan malah berharap itu dihilangkan, gitu kan? Tidak usah. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah mati, kita bisa ingatkan, ini anda bisa mengingatkan ibu antum, bisa ingatkan ibu antum, atau untuk kita juga semua teman-teman sekalian. Bagi orang beriman, mati itu bukan akhir segala-galanya, tapi awal segala-galanya. Bagi orang beriman. Karena kita akan menerima hasil ini nanti antum dulu di majelis ilmu, sholat berjamaah, apa saja ibadah yang sedang kita kerjakan teman-teman, mati itu akan membuat kita melihat hasilnya. Kegembiraan seseorang bisa mengetahui hasil daripada perbuatannya, gitu kan? Sama kita ujian, kita sudah sekolah bertahun-tahun, 1 tahun misalnya, atau 2 tahun, 5 tahun, atau 7 tahun kita sekolah, kemudian kita di ujian untuk menentukan hasil kita. Setelah kita ujian, datang ujian tersebut, lalu kemudian kita menunggu hasilnya. Seperti itulah, kematian itu seperti ujiannya. Kemudian dia akan melihat hasilnya. Kalau orang beriman tidak akan pernah khawatir. Makanya pernah saya jelaskan, para sahabat ridwanullahi alaihim, itu kalau ada di antara mereka yang mau meninggal, mereka malah saling datang menyampaikan berita gembira. Berita gembira lah buat kamu ya, kamu akan meninggal. Sebentar lagi kau akan lihat hasil daripada perbuatan baikmu. Kau akan melihat ibadah itu, kau akan masuk surga, kau akan bertemu dengan Nabi SAW. Mereka saling menyampaikan berita gembira. Karena orang beriman, mati itu awal segalanya bagi mereka. Yang perlu khawatir menghadapi kematian memang orang kafir, orang fasik. Karena memang jelas ujung-ujungnya dia akan masuk ke neraka, akan disiksa. Jadi bagi orang beriman tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Kalau misalnya ibu anda mengatakan, nak sebentar lagi mungkin kalau ibu mati, ibu berharap begini. Oh iya ibu, baik. Mudah-mudahan Allah berikan ibu umur panjang, kami masih sempat berbakti. Dan ibu mati itu sebenarnya bagi orang beriman hanya pindah alam kok. Ibu akan menuju ke kehidupan abadi. Mungkin ibu, mungkin saya, mungkin kakak, mungkin adik lebih dulu. Bagaimana dengan bisikan syaitan yang datang saat sholat, namun isi bisikan tersebut adalah berupa solusi atau jalan keluar ya, kita ke depan. Jadi seperti sebuah solusi tautis yang datang ke kita, dan kadang itu benar dan jujur. Itulah permainan syaitan ke anda, mengingatkan kunci, mengingatkan janji, mengingatkan benda yang lupa taruh di mana. Akhirnya nanti setiap kali ada benda hilang kita sholatnya kena benda hilang, mau tahu gitu kan. Itulah permainan syaitan gitu. Jadi itu semua permainan syaitan, tidak boleh dipercaya gitu. Dia kalau masalah benar ya karena kebetulan memang saja dia ingatkan kita. Memori kita saja yang diputar sama dia sehingga kita bisa mengingatnya. Sebagaimana kita bisa dibuat mengkhayal, mengingat lawan jenis dalam sholat, ada orang menghitung keuntungan transaksi. Ini semua permainan syaitan. Kata Nabi SAW kepada Uthman bin Abi Mad'un, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, pada saat beliau berkata, ya Rasulullah, saya kalau sholat, saya selalu merasa terganggu, lupa dengan pekerjaan, lupa dengan sholat saya, mengingat pekerjaan, mengingat keluarga, mengingat beragam macam hal. Kata Nabi SAW, itu syaitan yang bernama khinzib atau khanzab, yang bertengkar di sebelah kiri kuping musalli, kemudian mengingatkan kepada dia, ingatlah ini, ingatlah itu, sampai dia lupa berapa jumlah rakaat yang dia sholat gitu ya. Jadi ini kata Nabi SAW, kalau datang kepadamu, bacalah isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan menudahlah sebelah kiri 3 kali, ditiupkan ya, ditiup 3 kali seperti itu. Bagaimana Ustaz, bagaimana menghancurkan jin yang bersemayam di perut seseorang, dan bagaimana mengusir rasa takut ketika sendirian di malam hari? Dibacain ruqyah, baca ruqyah, ditiup telapak tangan, diusap perutnya, terus baca lagi, diulang-ulangin tuh. Nanti ada buku ini, beli saja panduannya ya. Nanti ditiupkan ke perut supaya diniatkan menghancurkan. Kemudian kalau orang sudah masuk sihir ke badannya dan ada syaitan kena pernah disihir atau pernah dia belajar, maka memang ini butuh beberapa metode ruqyah. Di antaranya dia sering mengusap tubuhnya dengan meruqyah telapak tangannya sendiri, mengusap, meniupkan. Kemudian juga yang kedua dia meminum air yang dia minum misalnya gitu kan. Itu memang dia tiupkan ke air tersebut lalu dia minum. Boleh juga menggunakan minyak habat sauda ya, minyak zaitun. Ada jenis minyak zaitun yang sifatnya dikonsumsi di luar, kalau tidak salah yang tulisannya Fomes. Zaitun Fomes itu memang untuk konsumsi luar saja, untuk kulit, perawatan kulit. Tapi ada yang virgin, zaitun virgin itu memang bisa untuk dikonsumsi, untuk diminum. Itu bagus juga ya. Saya pernah dapatkan dari salah satu masyayikh bahwasanya kalau minyak itu diruqyah, sama halnya boleh meruqyah air, maka minyak itu kalau digosok di tempat yang memang dasarnya ada sihir atau ada syaitan,
maka selama minyak itu tidak hilang, reaksi ayat terus berpengaruh. Reaksi ayat terus berpengaruh, maka dianjurkan untuk itu. Saya kemarin Ramadan sempat umroh alhamdulillah dan ketemu dengan salah satu guru saya, Dr. Amin Fallata. Beliau guru besar Al-Quran di Mekah, di Ummul Qura, dan saya sempat berbicara tentang masalah ruqyah dengan beliau, dan beliau sempat menambahkan pengetahuan buat saya gitu kan. Salah satunya adalah kalau orang kesurupan atau kena sihir, maka cara efektif untuk mengetahui dia disihir oleh siapa, biasanya karena dia terzalimi, Allah memberikan dia feeling kalau ada orang yang menyihirnya. Kalau misalnya ditanya, kira-kira menurut kamu siapa yang menyihir, lalu disebutkan namanya si fulan misalnya, maka boleh seseorang peruqyah mengucapkan di kuping dia, sihirnya si fulan, sebut nama orang itu, saya minta kepada Allah agar dibatalkan, lalu membaca salah satu ayat ruqyah tentang perkataan Nabi Musa alaihissalam, majitum bihi sihru innallaha sayubtilu. Ya, apa yang kalian lakukan adalah sihir, pasti Allah akan membatalkan. Diulang-ulangin. Beliau mengatakan ayat itu diulang-ulangin. Pada saat dia terasa ada reaksi, berarti betul orang itu yang menyihirnya, gitu kan. Tinggal sering berdoa kepada Allah agar orang itu diberikan hidayah, atau Allah SWT hukum dia, gitu kan, hukum dia. Jadi bisa dengan cara mengusap dari luar, bisa dengan cara meniupkan ke air atau minyak yang dikonsumsi, gitu kan. Ada juga metode yang lain, sebagian ulama membolehkan ini, sebagaimana air boleh dibasahkan, dibandingkan seperti Bimbas mengatakan, boleh juga air diruqyah, dimasukkan daun bidara lalu dipakai berendam, gitu kan. Kalau sudah terlalu besar sihir di tubuhnya, maka dia berendam di alam air yang sudah diruqyah itu, gitu kan. Itu juga termasuk. Jadi sering kali terjadi teman-teman peruqyah berbagi dengan saya, kalau air itu walaupun dingin, kalau sudah diruqyah, bagi orang yang kena sihir, air itu panas. Air itu panas, gitu kan, dia rasa panas sekali. Tapi iman dia harus kalau mau sembuh masuk ke dalam situ. Jadi itu insya Allah akan membakar setan-setan yang ada di badannya. Jika masih suka emosi, padahal selalu sholat dan baca Al-Quran, apakah harus diruqyah? Seringkali sadar tapi keesokan masih tetap emosi, terus diruqyah. Bahkan jangan heran ya, ada penghafal Al-Quran itu diruqyah kesurupan. Ada, banyak kasus terjadi. Jadi tidak selamanya gitu. Bisa saja. Nabi SAW aja kena sihir, apalagi cuma penghafal Al-Quran ya. Saya ingin titik beratkan teman-teman sekalian, dan ini yang paling banyak di Indonesia dimasuki oleh syaitan, didukung juga dengan media-media syaitan. Masalah pintu takut. Takut. Kenapa dukun-dukun itu kalau kita masuk ke tempatnya selalu gelap, ada tengkorak, remang-remang. Karena antum harus takut dulu. Kalau ada rasa takut, bisa dikuasai nama dia. Tapi kalau tidak takut gak bisa. Orang yang mau dihipnotis, kalau akidahnya benar gak bisa dihipnotis tuh. Syaitannya gak berani. Dan ini kita harus hati-hati teman-teman sekalian, karena pintu takut ini selalu ditunggang oleh syaitan. Saya kasih contoh begini. Kalau ada satu rumah di Indonesia ini, anggap di Bali sinilah, karena antum lagi di Bali. Ada satu rumah teman-teman sekalian, di situ ada orang bunuh diri, gantung diri. Kira-kira mau beli rumahnya nggak? Jawab jujur ya. Kenapa nggak mau? Hah? Setelah saya jelaskan malam ini, beli besok ya. Diskonnya buat saya. Baik. Banyak orang jawabannya takut. Kenapa takut? Ada ruh gentayangan. Baik, simpan contoh itu. Ada contoh kedua teman-teman. Ada satu rumah, tadi bunuh diri ya. Sekarang satu rumah dibunuh oleh perampok. Mau beli rumahnya nggak? Sama juga. Masya Allah cuma 3 orang yang jawab, yang lain berani semua. Nggak mau juga beli. Kenapa? Takut. Ada ruh gentayangan. Teman-teman sekalian, ambil dari saya malam ini dengan izin Allah. Ini ilmu dari wahyu, bukan dari saya. Tidak ada ruh gentayangan. Nggak ada ceritanya dalam Islam kuburan terbuka pocongnya keluar. Nggak ada itu. Nggak ada tangan dari kloset tarik-tarik orang. Itu semua dusta. Dusta. Perusakan akidah dari media-media syaitan nih. Sinetronnya, filmnya, segala macam. Manusia bisa berubah jadi singa lah, bisa beginilah, macam-macam. Dusta, dusta, nggak ada dalam Islam, nggak ada. Dari mana dalilnya? Nggak ada ruh gentayangan. Baik, dengarkan hadisnya. Hadis yang mulia, hadis riwayat Bukhari.
Suatu hari Nabi SAW pernah mengantar jenazah sahabatnya. Waktu jenazah tersebut ditaruh di kuburan, kata Nabi SAW, kalau seseorang mukmin meninggal dunia, siapa orang mukmin teman-teman sekalian? Orang yang sudah menggabungkan antara rukun Islam sama rukun iman. Kalau antum syahadat sudah, muslim, alhamdulillah, sholat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, haji, sudah dikerjain. Ditambah dengan keimanan, yakin Allah ada, yakin malaikat ada mencatat, yakin diturunkan dalam Al-Quran, yakin ada Rasul yang mengajarkan Nabi Muhammad SAW ada diterima pahalanya hari kiamat, maka itu namanya mukmin. Ditambah dengan mengimani qada dan qadar. Kalau ada orang sholat, Allah ada nggak ya? Malaikat catat nggak ya? Hari kiamat saya terima nggak? Ini masih muslim, belum mukmin, masih level di bawah. Pertama muslim dulu baru mukmin. Makanya dalam hadis disebutkan ada iman, ada Islam, ada iman, ada ihsan, gitu kan? Ini level-levelnya. Nah, kata Nabi SAW, kalau orang mukmin menggabungkan antara rukun Islam sama rukun iman, sholat yakin Allah ada, sholat begini dan seterusnya, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat pada saat meninggal. Dan ini teman-teman bukan dongeng saya ceritakan, ini hadis Nabi, berita wahyu yang pasti kita semua akan saksikan. Demi Allah ini benar, ini wahyu, gitu kan? Malaikat datang, di kiri kanannya malaikat rahmah yang membawa kain kafan dari surga, yang satu malaikat maut di ubun-ubun kepalanya sambil berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat dan pengampunan Tuhanmu. Kata Nabi SAW, ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi, cepat sekali. Begitu keluar, belum sesaat keluar ditangkap oleh malaikat rahmah, dibungkus dengan kain kafan dari surga, dibawa ke langit. Begitu dibawa ke langit, menembus 7 lapis langit, semua malaikat-malaikat di atas langit sana berkata, ruhnya siapa ini? Sungguh mulia ruh ini. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih wangi daripada bau kasturi. Semoga kita semua insya Allah termasuk. Maka kata Nabi SAW, malaikat rahmah mengatakan ini fulan bin fulan, namanya yang paling mulia di dunia. Lalu kemudian ditembuskan sampai langit ke-7, lalu kemudian terdengar suara dari langit ke-7. Allah Azza wa Jalla berkata, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Diantar ruhnya bersamaan jasadnya diantar oleh kerabatnya. Baru 3 langkah mereka jalan, dia masih bisa, ruh ini masih mendengarkan suara sendal mereka. Lalu malaikat datang mendudukkan dia lalu berkata, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu? Lalu dia kalau orang beriman, kata Nabi SAW, Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Allah akan tetapkan jawaban di lisan orang-orang beriman di dunia. Kalau dia belajari agama ini lalu ditanya kenapa kau sholat, kenapa kau puasa, dia akan punya jawaban dari wahyu. Dan di akhirat kata ulama tafsir adalah yang dimaksud pertanyaan mungkar nakir atau malaikat di kuburan. Ringkas cerita adalah dia akan menjawab, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Al-Quran. Pada saat dia jawab jawaban itu teman-teman sekalian, maka tiba-tiba saja kata Nabi SAW, malaikat tersebut membukakan baginya pintu neraka. Azab, siksaan, orang teriak-teriak, api yang berkobar-kobar, dia ketakutan. Kata malaikat, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Karena kau beriman, kau nggak jadi masuk sini, ditutup. Supaya dia tahu nih, kalau dia berbuat salah akan masuk situ, ditutup. Dibuka pintu surga, dayang-dayang, permadani, istana yang luas, luar biasa. Dia gembira. Lalu kata malaikat, kau akan masuk di sini. Maka si mayit tersebut pun berdoa mengatakan, ya Allah cepatkan waktu, karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampangnya gagah, badannya bersih, wangi, saking sempurnanya kata jenazah ini, ruh ini berkata, siapa kamu ini? Sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia berkata, diam dulu. Maka dia berkata, gitu kan? Dia berkata, saya amal soleh akan menemani kau sampai hari kiamat. Insya Allah setelah riwayat ini kita sholat. Saya amal soleh akan menemani kau sampai hari kiamat. Maka kata Nabi SAW terdengar suara, ya Allahu alam di sini disebutkan Allah atau malaikatnya, tapi yang jelas menyampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, lapangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya dan bukakanlah pintu surga baginya setiap pagi dan petang dia melihat, maka jadilah kuburannya taman dari taman surga sampai hari kebangkitan. Baik. Sebaliknya kata Nabi SAW, kalau orang fasik, siapa tadi fasik? Muslim yang masih berbuat maksiat. Teman-teman hati-hati. Jangan kena mengandalkan sudah syahadat kemudian bebas berbuat dosa. Hati-hati. Fasik dan orang kafir proses matinya sama. Kata Nabi SAW, orang fasik dan orang kafir akan datang kepadanya 3 malaikat. 2 malaikat azab di kiri kanannya, 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya yang berkata, hai jiwa yang busuk, keluar kepada kemurkaan Tuhanmu. Maka ruhnya berantakan di tubuhnya, tidak berani keluar. Lalu malaikat maut menariknya dengan keras, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan
dililitkan di pohon berduri lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Keluar, belum sesaat keluar ditangkap oleh malaikat azab, dibungkus dengan kain kafan dari neraka, dibawa. Baru langit pertama nggak dibukain pintu oleh para malaikat. Lalu malaikat langit berkata, siapa ruh ini? Sungguh buruk ruh ini. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih busuk daripada bau bangkai. Wa na'udzubillah. Lalu malaikat azab membawa mengatakan, ini ruhnya Fulan bin Fulan. Ya. Orang yang disebutkan nama paling buruk di dunia. Lalu terdengar suara dari langit. Allah berkata, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka. Di sana kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Di antara ruhnya bersamaan pengantarnya mengantar jenazahnya. Begitu masuk dan 3 langkah, ya. Orang-orang mengantarnya lewat, malaikat datang mendudukkan dia mengatakan siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Walaupun muslim, rekam baik-baik ini. Ya. Lahir dalam keadaan Islam, sesekali sholat, fasik, masih banyak masih tidak tobat sebelum meninggal, sama. Jawabannya kata Nabi SAW dengan orang kafir, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya nggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa, nggak bisa jawab. Lalu kemudian dibukakan baginya pintu surga, dayang-dayang, permadani, istana, pemandangan yang luar biasa, gitu kan? Maka dia kagum, kata malaikat, lihat dari apa kau haramkan dirimu. Dulu kau bisa masuk sini, tapi kau tidak mau, ditutup. Dibuka pintu neraka, azab, siksaan, orang dipotong, teriak-teriak, kesakitan. Lalu dia ketakutan, kata malaikat, ini tempat kau selamanya, kau tidak akan bisa lari. Maka dia berdoa mengatakan, ya Allah jangan kau cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke dalam nerakaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang buruk tampangnya, bau badannya nggak enak. Lalu saking buruknya kata jenazah ini, kata ruh ini, siapa kamu ini, pergi dari saya, sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia mengatakan, tidak, saya amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu dalam penutupan hadis Bukhari ada 2 riwayat. Yang pertama, Allah Azza wa Jal ya, mengirim kepadanya malaikat yang tidak punya penglihatan dan pendengaran. Allahu alam bagaimana nih? Yang membawa sebuah besi. Yang kalau besi itu seluruh jin dan manusia bersatu mau membalik saja mereka tidak mampu. Bayangkan seluruh jin miliaran, seluruh manusia miliaran, balik saja mereka tidak mampu. Ini saking kuatnya malaikat tersebut. Maka menghantamkan ke tubuh orang ini hancur, diutuhkan kembali lagi. Begitu terus sampai hari kiamat. Riwayat yang kedua mengatakan Allah Azza wa Jal membuat dinding kuburannya merengut tubuhnya, menjepit tubuhnya sampai seperti ini tulang rusuknya. Kembali lagi, kata ulama hadis digabungkan keduanya, dipukul sambil diremukkan, dikembalikan lagi, begitu terus sampai hari kiamat. Maka teman-teman sekalian, dalil ini sebagai penutup dalam sesi pertama materi kita, teman-teman sekalian, dalil ini menjelaskan tidak adanya ruh gentayangan dalam Islam, nggak ada. Kita tarik ke contoh tadi, orang yang bunuh diri tadi berdosa besar bukan? Dosa besar. Berarti dia meninggal sekarang di kuburan lagi disiksa. Nggak ada ceritanya keluar ganggu orang atau balas dendam. Gak ada waktu. Hancur, remuk, dikembalikan lagi. Begitu terus. Kemudian juga sama. Orang tadi contoh kedua yang dibunuh sekeluarga. Kalau dia muslim maka dia mati syahid. Matinya mulia bukan? Mulia. Berarti lagi nikmatin kuburannya taman dari taman surga. Gak ada ceritanya tuh mereka keluar lagi ganggu orang. Gitu kan. Jadi mulai sekarang beli rumah yang banyak dianggap keramat tuh. Bacain surah Al-Baqarah ada semua syaitannya tuh. Harus yakin dengan sabda Nabi SAW, rumah yang dibaca surah Al-Baqarah tidak akan masuk syaitan. Nggak ada. Takut semua syaitan. Baik, kita tutup dengan kata-kata saya teman-teman sekalian. Lalu dari mana kalau saya beli rumah saya pernah dengar suara bayi di atas rumah, atap rumah saya. Saya pernah dengar suara cangkul di belakang rumah, pintu bunyi sendiri, gitu kan. Itu semua permainan syaitan yang ada di sekitar rumah itu, atau Anda yang bermasalah. Harus diruqyah. Dibacain ayat, ada sihirnya tuh, mungkin pernah mandi dulu ilmu kebal, mungkin pernah ini, mungkin pernah bersemedi, apalah macam-macam yang khurafat ini, maka dia harus diruqyah. Jadi harus diobatin. Baik, begini contohnya, kalau kita lagi lewatin tadi rumah yang orang ada bunuh diri, ini kalau ada syaitan di sini marah dengan saya, tapi saya nggak peduli. Emang dia musuh kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu kan. Allah hancurin mereka, gitu kan. Yang jelas teman-teman sekalian, kalau kita lewat di rumah yang ada orang bunuh diri, gitu kan. Misal pagarnya 10 meter, begitu kita jalan 1 meter pertama, semua syaitan itu ngerumunin kita tuh. Tuh yang bunuh diri itu perempuan, matanya belalak, rambutnya panjang, keluar darah dari hidungnya. Terus dibisikin. Orang yang takut, manusia yang takut, maka pada saat dia balik ke tempat yang tadi syaitan bisikin dia itu, dia lihat betul nanti perempuan tuh. Karena dia takut, jadi dia bisa lihat. Yang takut saja bisa lihat, yang tidak takut tidak bakal lihat. Makanya kalau ada temannya jalan di sebelah nggak takut, tanya, kau lihat nggak? Dia bilang nggak. Kalau dia bayangkan nenek-nenek, dia lihat nenek-nenek temannya.
Permainan syaitan. Maka orang beriman mustahil melihat yang seperti itu. Nggak ada ceritanya. Atau dasarnya orang itu kena sihir tadi. Maka bisa melihat penampakan karena ada syaitan yang mengganggu dia. Dan dia dasarnya membuka diri untuk itu. Makanya harus ruqyah, obat. Gitu kan? Ada metode pengobatan, tentu bisa lihat di YouTube, ada ceramah saya, ruqyah syariah. Ya, nama saya diketik, insya Allah ada tata cara yang sudah saya ajarkan caranya mengobatin itu. Tapi yang jelas itu semua permainan syaitan, teman-teman sekalian. Dan inilah poin pertama, pintu pertama untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua selain Allah dalam makhluk jangan pernah takut dengan mereka. Syaitan pun yang biasa dianggap menakutkan bagi manusia itu dusta semua. Sampai sabda Nabi SAW mulia hadis Bukhari, siapa yang membaca Bismillah, Bismillah, maka syaitan yang ada di sekitarnya menjadi kecil seperti lalat. Jadi orang yang gambarkan syaitan besar itu tidak benar semua. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, siapa yang mau masuk ke rumahnya lalu dia baca Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh, syaitan di sekitar rumahnya berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Salam saja sudah jadi benteng, nggak bisa masuk. Kalau dia makan dengan baca Bismillah, ya, dia baca Bismillah, maka syaitan berkata lagi sama teman-temannya, tidak ada makan malam buat kalian malam ini. Nggak bisa cuy. Dan syaitan tidak bisa membuka dan menembus tembok atau pintu manusia. Dusta semua itu tembus tembok, tembus pintu, dusta. Karena Nabi SAW yang bilang, syaitan tidak bisa membuka kembali pintu yang ditutup oleh manusia. Syaitan tidak bisa membalikkan ya, panci yang sudah ditutup oleh manusia. Maka padamkanlah lampu kalian, tutuplah panci-panci kalian. Karena syaitan bisa menunggangi makhluk yang lain. Sebagai penutup hadis Nabi SAW, pernah ada seorang sahabat membawa tikus ditangkap malam hari. Pada saat ditangkap tikus tersebut, lalu sahabatnya tidak bunuh, dipegang sama dia, dibawa ke masjid. Dia bilang, ya Rasulullah, ini tadi ya, saya tangkap di rumah saya apain hewan ini? Boleh saya bunuh atau enggak? Kata Nabi SAW, jadi tikus itu sambil ditahan oleh sahabat, kebetulan Nabi SAW punya tikar yang dipakai sholat, di sebelahnya ada lilin kecil, minyak dengan api gitu kan. Lalu tikus ini sementara Nabi SAW bicara sama sahabat, lepas, menyentuh ya, lilin Nabi SAW lalu tumpah, minyaknya di sejadah, di tikarnya Nabi terbakar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hewan ini fasiqah, fuaisiqah, buruk, boleh dibunuh gitu kan. Dan syaitan menunggangi hewan seperti ini untuk membakar rumah-rumah kalian. Tapi mereka tidak bisa membakar langsung. Mereka cuma bisa menggunakan hewan yang kebetulan lewat dan seterusnya. Seperti misalnya syaitan bisa menggoda manusia lain untuk mengganggu kita gitu kan. Tapi untuk dia langsung tidak ada ceritanya. Itu semua tidak benar teman-teman sekalian.